Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta MPLS, siswa-siswi baru SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, tahun pelajaran 2020-2021. Berbeda dengan MPLS tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini MPLS dan materi MPLS diberikan secara online. Begitu juga dengan pembelajaran selama beberapa bulan ke depan yang kemungkinan besar masih dilakukan secara online. Jadi, Bapak harap kalian semua bisa beradaptasi dengan keadaan. Semoga tetap bisa belajar dengan baik. Di sini Bapak akan memaparkan sebuah materi tentang belajar efektif, tapi sebelum itu izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Di sini ada CV Bapak secara singkat. Nah, Bapak Tommy Aditya. Bapak lahir di Jakarta 1 September 1991. Pendidikan Bapak adalah S1 Pendidikan Matematika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2 di Pendidikan Matematika juga di Universitas Negeri Jakarta. Sama seperti manusia lainnya, Bapak punya hobi. Hobi Bapak itu traveling atau simpelnya ya sebut saja jalan-jalan. Kemana saja yang penting jalan-jalan. Kegiatan sehari-hari Bapak adalah Bapak guru matematika di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Selain menjadi guru matematika di sekolah, Bapak juga adalah guru les di tempat bimbel maupun juga guru privat yang datang ke rumah-rumah. Itu saja perkenalan singkatnya. Sebenarnya Bapak sangat berharap bisa melihat kalian bertatap muka secara langsung, kemudian berinteraksi secara langsung supaya ya bisa mengenal kalian lebih baik seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi sayangnya di tahun ini kesempatan itu belum datang, tapi Bapak yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, yang tahu sopan santun, yang pastinya akan menyenangkan kalau kita bertemu nanti. Kita masuk ke materinya langsung supaya tidak membuang-buang waktu. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sebuah belajar itu dapat menjadi lebih efektif, kita harus mengetahui dulu definisi dari belajar itu sendiri. Belajar dalam bahasa Inggris didefinisikan atau biasa disebut dengan learning. Learning didefinisikan sebagai the acquisition of knowledge or skills through experience, study, or by being taught. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah proses memperoleh knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Or skills. Skills itu adalah keterampilan. Jadi proses memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, experience, study, proses belajar, atau dengan diajarkan oleh orang lain. Itu adalah definisi belajar dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, belajar didefinisikan sebagai perubahan permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan. Jadi, kamu dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku dari kamu sebelum belajar menjadi sesudah belajar. Kita ambil contoh yang sederhana. Misalkan kamu baru bisa naik sepeda. Kamu semangat sekali naik sepedanya, ngebut lebih kencang dari biasanya naik sepedanya, dan kamu jatuh. Ketika kamu jatuh, ada sesuatu yang patah tangan atau kaki. Setelah itu sadar atau tidak sadar, pasti akan ada perubahan dalam perilaku kamu bersepeda harusnya. Dimana mungkin kamu akan lebih berhati-hati dalam bersepeda. Karena kamu tahu resikonya bahwa jika kamu ngebut-ngebutan lagi seperti waktu itu, kamu bisa patah tulang atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Hal simpel itu, contoh simpel itu juga merupakan salah satu bagian dari belajar. Itu definisi sederhananya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih sebuah proses belajar itu dikatakan efektif. Ini adalah piramida belajar atau learning pyramid. Di situ proses belajarnya ada dari atas ke bawah, dari pasif menjadi aktif. Semakin aktif, maka efektivitas belajarnya akan semakin besar. Semakin pasif, efektivitas belajarnya akan semakin kecil. Oke, nomor 5, nomor 5, sorry, 5%. 5% atau yang paling rendah, itu adalah lecture. Lecture itu diartikan sebagai mungkin simpelnya saat kamu belajar di kelas.
Ya, saat kamu belajar di kelas itu adalah tingkat efektivitas belajar yang paling rendah jika kamu hanya belajar ketika kamu di dalam kelas. Kenapa rendah? Karena satu, di kelas yang klasikal itu orangnya sangat-sangat banyak. Logikanya, siswa yang duduk di belakang, paling jauh dari guru, itu akan memperoleh informasi lebih sedikit dibandingkan mereka yang duduk di depan. Jadi dari posisi duduk saja itu sudah mempengaruhi efektivitas dari belajarnya. Kemudian di kelas yang ramai yang berisi 30, 35 sampai 40 orang, kamu akan lebih enggan untuk bertanya. Itu nomor pertama, yang paling pasif dan yang paling kecil efektivitasnya adalah saat belajar di kelas. Kemudian yang di bawahnya ada 10%, sedikit lebih bagus, itu adalah ketika kamu membaca sendiri buku atau catatan yang mungkin kamu peroleh ketika di proses di atasnya, ketika pembelajaran di kelas. Jadi jika kamu belajar di kelas 5%, lalu kamu membacanya lagi di rumah, efektivitasnya meningkat menjadi 10%. Itulah kenapa kamu sering sekali dikasih PR sama guru pada dasarnya. Supaya kamu baca lagi materi yang tadi buat ngerjain PR. Jadi kalau kamu yang ngerjain PR pas besok paginya nungguin orang lain ngerjain PR, jadi nggak dapat efektivitas belajarnya. Kemudian di nomor 20, nomor 20 tuh kan kebiasaan. Di 20%, sorry. Di 20% itu ada audiovisual. Audiovisual itu simpelnya mungkin ketika pembelajaran kamu menggunakan video. Video itu adalah media yang sifatnya audiovisual. Contoh sederhananya bagaimana ya? Begini, mencoba memasak sebuah masakan dengan melihat hanya buku resep, dengan melihat video tutorial memasak, logikanya akan lebih mudah jika kamu melihat video tutorial memasak itu. Lebih lengkap, kamu tahu kapan dia dimasukkan, kamu tahu bagaimana cara mengaduknya, kamu tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam kompor, ke dalam wajan atau ke dalam penggorengan. Informasinya akan jauh lebih jelas jika menggunakan audio visual. 20% di situ. Kemudian yang 30% adalah dengan demonstrasi atau pemberian contoh secara langsung jelas. Jika kamu niruin ada orang masak di depannya, kamu niru dan kamu bisa sedikit-sedikit nanya, itu akan lebih besar efektivitas dalam kamu belajar. Ya nggak cuma masak doang sih, banyak kalau misalkan kayak pelajaran olahraga, guru olahraganya lagi mendemonstrasikan tentang ya mungkin cara serve bola voli gitu ya, atau di matematika mungkin gurunya mendemonstrasikan bagaimana membuat jaring-jaring kubus gitu, misalkan gurunya bawa kardus kemudian dikasih garis-garis lalu kamu tinggal niru doang, oh kayak gini, kamu pasti bisa melakukan hal yang sama. Efektivitas belajarnya 30%. Nah, kemudian kita masuk ke yang 3 paling bawah, itu yang sudah lumayan efektif menurut Bapak. Yang pertama yang paling simpel adalah discussion. Diskusi kelompok. Apa bedanya diskusi kelompok dengan lecture yang paling atas? Diskusi kelompok itu dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya tidak sebanyak ketika kamu belajar di kelas. Itulah sebabnya banyak sekali guru yang akan meminta kamu belajar berkelompok karena memang belajar berkelompok itu efektivitasnya besar jika kamu melaksanakannya dengan baik. Jika kamu aktif berdiskusi dan memberi masukan serta bertanya ketika sedang diskusi kelompok. Kalau kamu cuma numpang nama doang, nggak ngebantuin apa-apa, mungkin kamu nggak dapat efektivitas belajar sama sekali. Ya. Jadi jika kamu berdiskusi kelompok dengan baik, efektivitas belajarnya 50%. Pak, apa diskusi kelompoknya harus ketika disuruh guru doang? Enggak, jika kamu punya kelompok belajar di rumah, misalkan kamu sering belajar di rumah, bareng-bareng sama teman-teman yang rumahnya dekat, lalu misalkan kamu ngerjain PR bareng-bareng, diskusi di sana sama, itu efektivitasnya 50%. Kenapa? Karena bisa saling membantu, ya. Kemudian mungkin jika kamu ikut bimbel di luar sana yang isinya 10 sampai 15 orang gitu, itu juga akan terjadi proses diskusi di sana karena orangnya lebih sedikit. Kamu akan lebih berani buat bertanya. Semakin sedikit orangnya dan mungkin isinya teman-teman kamu semua, kamu akan lebih terbuka buat bertanya. Kemudian jika kamu juga kebetulan punya guru privat di rumah, itu juga sama.
kamu akan punya efektivitas belajar lebih besar karena bisa nanya apapun. Kemudian di 75% sudah mulai jauh loncatnya, itu adalah praktis atau praktik. Kamu mempraktekkan apa yang kamu pelajari dari tangga-tangga di atas tadi. Guru olahraga nyontohin cara serve bola voli, kamu praktekin langsung. Minggu depan disuruh lagi, ayo coba serve lagi bola voli. Kamu nggak usah minta dicontohin lagi, karena kamu sudah pernah melakukan. Kan itulah praktek kenapa dikatakan 75% efektifnya, karena akan sangat-sangat teringat. Kemudian yang paling besar efektivitasnya adalah teach, mengajarkan kepada orang lain. Jika kamu diberikan kesempatan atau ada teman kamu yang bertanya kepada kamu, bagaimana cara mengerjakan soal ini atau bagaimana cara melakukan kegiatan ini, lalu kamu mengajarkan kepada dia, secara tidak langsung kamu mengulang kembali apa yang kamu tahu, dan di situ memiliki 90% efektivitas belajar. Kamu yang bisa mengajarkan sesuatu ke orang lain akan semakin ahli dalam bidang yang kamu ajarkan. Itulah sebabnya jika dalam sebuah diskusi kelompok, misalkan kamu dipilih menjadi ketua kelompok karena dianggap sedikit lebih pintar dari yang lain, lalu kamu mengajarkan, ilmu kamu tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah dan semakin bertambah karena dia memiliki 90% efektivitas belajar. Jika kamu ingin belajar kamu efektif, cobalah untuk mencapai tangga yang paling bawah, yaitu sampai kamu menjadi ahli dan bisa mengajarkan ke orang lain. Itu untuk belajar efektif secara umum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah tadi belajar efektif secara umum kita bahas, kita masuk ke sesuatu yang lebih spesifik yang akan bermanfaat buat kamu selama beberapa bulan ke depan. Bagaimana cara belajar online yang efektif? Karena seperti yang tadi Bapak sudah bilang, selama beberapa bulan ke depan kemungkinan besar di SMA ini, di masa pertama kamu di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, kamu akan belajar secara online seperti kakak-kakak kelasnya yang lain. Maka dari itu Bapak akan memberikan beberapa tips secara umum bagaimana cara belajar online yang efektif. Cara-cara ini sudah Bapak terapkan bersama dengan kakak kelasnya yang sekarang kelas 11 dan kelas 12 IPA selama 3 bulan di awal masa karantina COVID-19 ini. Belajar online secara efektif dibagi menjadi dua, yaitu persiapan gadget dan persiapan diri sendiri sebagai siswa. Untuk persiapan gadget, yang pertama kamu harus memiliki setidaknya salah satu dari benda ini, yaitu entah kamu punya smartphone atau handphone, lalu tablet atau laptop atau komputer. Kamu nggak harus punya empat-empatnya, minimal salah satunya yang bekerja secara normal. Kemudian usahakan jika kamu memakai smartphone atau tablet sebelum digunakan untuk belajar, jadi sekitar sebelum jam 7 pagi itu handphone atau tablet kamu sudah dicas 100%. Kalau perlu sebelum digunakan belajar, kamu restart dulu sekali. Kenapa? Karena menggunakan smartphone itu untuk belajar dengan dalam keadaan dicas biasanya akan menghasilkan beberapa trouble. Dari yang sudah biasanya akan ada trouble, misalkan jadi overheat, jadi terlalu panas dan sebagainya. Nah, kemudian ini poin ketiga yang paling penting, kamu harus punya kuota. Entah kamu di rumah punya wifi atau kamu pakai kartu yang kuotanya banyak, ya. Nggak harus yang mahal, cari yang sinyalnya paling bagus di rumah kamu dengan harga yang paling murah, gitu. Cari yang kuotanya cukup untuk kebutuhan belajar juga, jangan beli kuota yang cuma 500 mega atau yang cuma 1 giga, itu pasti cepat habis. Karena kamu bisa cek di Google bahwa rata-rata penggunaan kuota dalam satu kali Zoom conference yang Bapak yakin kamu sudah gladiresik sama panitia atau pembimbing gugusnya. Dalam satu kali Zoom conference itu dipakai minimal 100 mega dalam 40 menit durasi Zoom conference yang gratis yang biasanya kalian pakai selama ini. Itu minimal 100 mega terpakai. Jika dipakai beberapa sesi itu bisa sampai 400 sampai 1 giga dalam sekali Zoom conference. Maka dari itu pastikan kamu memiliki kuota yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar.
Bisa diambil salah satunya dari uang jajan kamu. Karena kamu di rumah, uang jajan kamu gak usah gede-gede. Dipakai untuk bantu orang tua kamu untuk beli kuota dari uang jajan kamu sendiri. Kemudian, sebelum proses belajar dimulai, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi dan file yang dibutuhkan untuk belajar. Jika guru kamu mengirimkan PDF, PPT, Excel, Word, pastikan kamu sudah download sebelum jam pelajarannya dimulai. Jangan jam pelajarannya dimulai, kamu baru download. Nyari penyakit itu namanya. Begitu juga aplikasinya, pastikan kamu sudah download aplikasinya jauh sebelum dipakai untuk belajar. Karena guru-guru pun pasti ngasih tahunya dari jauh-jauh hari. Nggak mungkin tiba-tiba kamu, oh ya download, langsung dipakai. Nggak mungkin. Pasti dikasih tahunya dari jauh-jauh hari. Ya, itu untuk persiapan gadget secara umum. Kemudian, kalau persiapan dirinya kayak gimana? Persiapan diri supaya belajar online itu lebih efektif. Yang pertama adalah kamu harus meluruskan niat untuk belajar. Niat doang. Kesannya remeh, tapi kebanyakan dari pengalaman selama 3 bulan belajar online ini, kebanyakan dari yang tidak efektif belajar online adalah karena memang tidak niat untuk belajar. Baru bangun tidur, belum mandi, masih rebahan di kasur, di sofa, masuk ke ruang belajar online. Ya kagak masuk ke otaknya. Pastikan kamu berniat untuk belajar, samakan niat belajarnya sebagaimana kamu berangkat ke sekolah. Ya mandi dulu pakai baju yang bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan benar-benar baru bangun, nyawanya belum ngumpul. Diniatin, kalau misalkan memang ada jadwal belajar online jam 7, pastikan kamu bangun beberapa puluh menit sebelumnya sehingga kamu bisa siap-siap. Gitu. Jangan kelas online-nya mulai jam 7, kamu bangun jam 7. Jangan. Itu nggak niat belajar, dan bisa dipastikan kalau misalkan niat belajarnya tidak kuat, ya tidak akan masuk ke otak. Gitu. Kemudian, ini juga penting, mempersiapkan lokasi tempat belajar. Terutama untuk belajar yang sifatnya interaktif. Untuk Zoom conference, jangan belajar di tempat yang ramai. Jangan di tengah, di ruang keluarga yang lagi ada mamahmu nonton TV. Jangan di dapur yang ada mamahmu lagi goreng ikan. Suaranya berisik. Kamu mungkin bisa belajar di tempat yang banyak suara kayak gitu. Tapi sekali lagi, cara belajar orang beda-beda. Jika kamu bisa belajar di tempat yang berisik, teman-temanmu yang lain belum tentu bisa belajar di tempat yang berisik. Ya, jadi hargai mereka, persiapkan lokasi tempat belajar di kamarmu misalkan. Tutup pintunya, bilang sama mama, "Mama, aku ada kelas online." Gitu, "Aku belajar dulu ya." Ya, jadi pastikan lokasi tempat belajarnya itu nyaman dan kondusif untuk belajar. Ya. Kemudian ini yang suka dilupakan, alat tulis. Hanya karena kamu belajarnya online bukan berarti kamu nggak usah bawa pulpen sama buku. Jadi persiapkan alat tulisnya sehingga kamu bisa mencatat apa kira-kira yang penting. Tadi Bapak sempat bilang bahwa download dulu aplikasinya. Nah, setelah di-download aplikasinya, coba pelajari aplikasi yang sudah kamu gunakan. Sama seperti halnya di MPLS kali ini, dari jauh-jauh hari pembimbing gugus kamu pasti sudah mulai mengajak untuk mencoba gladiresik Zoom Conference. Kenapa? Karena aplikasi jika langsung digunakan tanpa kamu tahu mana yang harus dipencet, mana yang harus diaktifkan, mana yang harus tidak diaktifkan, itu akan berantakan ketika kamu sedang belajar. Dan berantakan itu akan mengganggu proses belajar kamu, sehingga belajar kamu jadi tidak efektif. Jadi, coba pelajari dulu aplikasinya sebelum digunakan untuk di kelas online. Aplikasi yang digunakan itu ada banyak. Bahkan ada mungkin yang tidak ditertera di sini, ada Zoom, kemudian ada Google Classroom, ada Quizzes, ada Google Form, ada Kahoot, gitu. Kemudian ada Edmodo, Kuiper, Gmail untuk ngirim email, Hotmail, email dari Microsoft dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi pastikan kamu sudah mendownload atau mencoba mempelajari aplikasi yang akan digunakan sebelum memang dipakai untuk belajar. Karena itu akan sangat membantu kamu. Itu adalah beberapa tips tentang belajar online dari sisi gadget dan diri kamu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ketika nanti kamu sudah selesai belajar, akan ada aspek penilaian, dan Bapak hanya akan mengingatkan bahwa di kurikulum 2013 ini akan dinilai adalah yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan terakhir adalah sikap dan karakter. Di pelajaran Bapak sendiri di matematika akan lebih menyenangi anak yang mungkin tidak terlalu pintar tapi memiliki sikap dan karakter yang baik,
dibandingkan dengan anak yang pintar tapi memiliki sikap dan karakter yang tidak baik. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak ingatkan, belajar pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku. Jadi kamu harus memiliki sikap yang baik, ikuti semua peraturan yang ada di sekolah ini. Sekali lagi, yang kita inginkan adalah perubahan tingkah laku. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik semakin baik. Semoga kamu dapat manfaat dari pemaparan singkat Bapak tentang belajar efektif. Sekian dari Bapak. Bapak pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. See you on top. Selamat datang di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Selamat menikmati masa SMA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.